Di sini ada cerita tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati dan keturunan-keturunannya. Bisa pergi kemana saja dalam jangka waktu yang singkat, yaitu menggunakan kendaraan kantong macan. Dan insya Allah nanti malam setelah saya sampai di rumah, saya akan membuktikan adanya kantong macan itu seperti apa, bentuknya seperti gimana, tapi hanya sepintas, karena yang asli itu tidak bisa dilihat secara jelas. Tetapi untuk masalah fadilahnya, insya Allah nanti saya akan membawa seseorang pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya sedang berada di Gua Sunyaragi Cirebon. Di sini tuh banyak sekali filosofi dan hal-hal yang menarik lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Jadi sahabat IMP, kita akan melihat sekitar, dan di sini tuh terkenal dengan adanya lorong yang bisa langsung sampai ke Mekah, Madinah, dan juga ke Cina dengan menggunakan satu alat gaib yang memang sangat luar biasa yang dijadikan kendaraan oleh para raja dan sultan terdahulu. Yuk kita ikuti. Sahabat IMP, di sini adalah tempat di mana suka diadakan tarian-tarian seni tari yang memang dimasukkan hodam-hodam dari Nyimas Gandasari. Jadi di sini tuh tempat orang-orang menari dengan tarian topeng, tetapi tariannya itu gaib ya. Tarian itu bisa sangat menarik, bisa sangat terlihat merinding, karena memang penari-penari topeng tersebut dimasuki hodam-hodamnya dari Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari itu adalah sosok putri cantik yang pada saat itu menjadi penari di abad ke-17-an. Nah, sekarang kita akan berpindah langsung ke tempat yang lainnya. Ya sahabat IMP, Gua Sunyaragi ini dibuat oleh arsitektur yang memang piawai dalam mendesain. Dan di sini tuh yang menariknya, batu-batu karang ini pada saat itu dikirim oleh pasukan gaib atau jin, yang memang karang ini berasal asli dari pantai selatan. Dan di sini pun juga banyak guha-guha yang banyak sekali misterinya ya.
Ya sahabat IMP, ini yang saya temui di belakang saya ini adalah Goa Argajumut. Dan mitos di Goa Argajumut ini ternyata menyambungkan lorong yang bisa masuk ke Mekah dan Madinah dan juga ke Cina. Di sini ada dua di belah kanan saya. Ini yang memang pada zaman dulu Sultan dan para waliullah bisa ke Mekah hanya dengan dalam jangka waktu sekejap. Di sebelah kiri saya pun juga sebenarnya ada yang ke bawah lagi. Tapi di sini identik dengan yang ada di atas ini. Ini adalah lambang kenapa ada kanan kiri. Untuk mengejar dunia dan akhirat. Jadi ada filosofinya. Dunia itu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Makanya bisa masuk ke Cina dalam jangka waktu hanya beberapa detik saja. Yang di sebelah kanan pun juga bisa langsung masuk ke Mekah dan Madinah. Tetapi tidak hanya kita masuk langsung tiba-tiba sampai di sana, tidak. Karena semua itu butuh dengan kendaraan. Nah, di sini yang istimewanya ada kendaraan gaib yang memang dipegang oleh para sultan dan para raja-raja terdahulu yang ada di tanah Cirebon ini. Salah satunya, dulu pernah keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati ingin pergi ke Cina dalam jangka waktu yang singkat dengan menggunakan kendaraan KM. KM itu adalah kantong macan, turun-temurun dari pusakanya Prabu Siliwangi. Jadi mau kemanapun kita dengan memakai kendaraan tersebut bisa sampai dalam jangka waktu yang singkat dari tempat satu ke tempat tujuan lainnya. Nah, disinilah Goa Argajumut, dan di sini pun juga tempat di mana para sultan dan bawahan-bawahannya pernah menuntut dan mencari ilmu di tempat ini. Jadi di sini itu kenapa disebut dengan Sunya Ragi. Sunya itu artinya sepi, Ragi itu adalah raga, sepi raga. Jadi kan ini tuh dulu adalah taman air. Taman air yang memang ada di tengah-tengah danau. Tapi karena danau itu surut, akhirnya sekarang tergerus dengan zaman, danau itu menjadi jalan raya. Tetapi alhamdulillah tempat ini dibudidayakan untuk dijadikan tempat wisata cagar budaya. Kita akan ke tempat lainnya, yuk. Ya sahabat IMP, di belakang saya ini ada tulisan Gua Lawa ya. Gua Lawa ini dulunya tempat perkumpulan kelelawar-kelelawar yang pada saat itu setiap pagi itu kelelawar itu berkumpul di Gua Lawa ini. Mungkin Pak Wid mau ke dalam, silahkan untuk diambil videonya. Iya sahabat IMP, setelah tadi saya mendatangi Goa Argajumut, Gua Lawa, dan di belakang saya ternyata ada Goa Pawon. Goa Pawon ini dulunya dipakai untuk dapur, untuk menyajikan makanan-makanan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berlatih di tempat ini. Jadi tempat ini tuh dulu banyak sekali digunakan untuk orang-orang yang berlatih ilmu kanuragan, yang berlatih juga dalam ilmu meditasi, mensucikan jiwa dan raga. Di sini pun juga tempat orang-orang yang memang pada saat itu diadakan seni tari topeng yang dipimpin oleh Nyi Mas Gandasari pada abad ke-17-an. Jadi sekarang kita akan melihat lagi sekelilingnya.
Ya sahabat IMP, di sini karena memang saya datang di hari Minggu ya, jadi ramai banyak orang yang berwisata. Nah, di belakang saya ini adalah Gua Petang. Gua Petang ini digunakan oleh orang-orang terdahulu sebagai tempat bersemedi, tempat meditasi. Yang mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi atau ilmu apapun, jikalau meditasi di Gua Petang ini, insya Allah akan lebih menambah keilmuannya. Nah, di sini itu benar-benar sangat istimewa ya, karena semuanya itu dari batu karang. Dan di sini juga ada sosok patung yang menyerupai gajah. Iya sahabat IMP, patung gajah yang ada di depan saya itu mengandung filosofi, yaitu filosofinya gajah hilang tidak meninggalkan bekas, sama dengan kerajaan Pajajaran yang hilang seketika tanpa meninggalkan jejak. Dan di sini pun juga di atas itu nanti ada patung burung dua ya, kanan kiri. Mungkin nanti kita akan langsung ke atas. Dan ternyata burung itu mengandung filosofi bahwa dua dari burung itu mengartikan bahwa itu adalah Pangeran Cakrabuana dan juga Nyimas Rara Santang. Sedangkan anaknya Prabu Siliwangi itu ada 3. Nah, Raden Kian Santang kemana? Kok tidak sampai meninggalkan jejak? Karena Raden Kian Santang itu memilih pergi untuk bisa mensiarkan agama Islam di wilayah Sumedang dan Garut. Nah, mungkin sekarang kita akan langsung melihat patung dua burung kuntul. Ya sahabat IMP, ini sekarang saya akan menuju dan melihat patung dari Dewi Sunti. Ya sahabat IMP, ini adalah replika dari patung Dewi Sunti yang memang konon dipercaya bahwa anak gadis yang memegang patung Dewi Sunti ini akan sulit mendapatkan jodoh. Jadi memang pada saat itu tuh banyak peribahasa-peribahasa dari orang-orang tua dulu ya. Nah, inilah replika jelmaan dari patung Dewi Sunti. Dan ternyata letaknya itu tepat di tengah-tengah Gua Petang. Ya sahabat IMP, di sini kita akan membahas lagi hal yang menarik lainnya, tetapi saya hanya tertarik dengan satu yang memang bisa dikatakan kendaraan kantong macan pusaka peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Ya sahabat IMP, di sini saya sedang berada di tempat persemedian Sultan. Jadi pada saat itu Sultan di abad ke-17 bersemedi di tempat ini menghadap ke taman air yang ada di depan, yaitu kanan kiri ya, yang ada di depan saya. Dan ini namanya adalah Bangsal Jinem, tempat persemedian para sultan. Dan di sini saya akan membahas tentang kendaraan kantong macan yang dimiliki oleh waliullah dan dimiliki oleh para sultan terdahulu. Di sini ada cerita tentang Kanjeng Sunan Gunung Jati dan keturunan-keturunannya bisa pergi kemana saja dalam jangka waktu yang singkat, yaitu menggunakan kendaraan kantong macan. Dan insya Allah nanti malam setelah saya sampai di rumah, saya akan membuktikan adanya kantong macan itu seperti apa, bentuknya seperti gimana, tapi hanya sepintas, karena yang asli itu tidak bisa dilihat secara jelas. Tetapi untuk masalah fadilahnya, insya Allah nanti saya akan membawa seseorang pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Insya Allah nanti itu akan dilakukan di rumah pada malam hari. Karena untuk kendaraan kantong macan itu tidak bisa digunakan pada siang hari. Itu jelas harus digunakan pada malam hari. Nah sahabat TMP, mungkin gitu
Insya Allah nanti kan ada kelanjutannya. Jangan kemana-mana, terus pantengin channel IMP Entertainment News. Nanti malam saya akan membuktikan adanya kantung macan dan padilahnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya pamit undur diri dulu karena akan perjalanan pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggar Putri Tania. Alhamdulillah malam ini saya baru pulang dari Gua Sunyaragi dan habis bersih-bersih. Dan di tengah malam ini saya akan coba untuk meyakinkan apa yang saya sampaikan di Gua Sunyaragi. Mudah-mudahan ada izin Allah bisa meyakinkan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Tiga, empat, lima, pegang Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima, pegang Pak. Ayo. Bebas masuk semua. Makasih. Nah, Bentang duduk sini Bentang. Gerak. Gerak Bentang. Nah, pemirsa IMP, saya perkenalkan dulu awalnya. Ini Bentang, pekerja rumah tangga tetangga saya sebelah di daerah sana. Nah, Bentang, saya mau tanya, sebelum saya tanya, Bentang harus bersumpah kepada diri Bentang sendiri. Kalau Bentang itu akan mengatakan sesuai apa yang dialami Bentang barusan bersama Neng. Bisa nggak Bentang berkata jujur, bersumpah kepada diri sendiri bahwa Bentang akan mengatakan sesuai kenyataan, bisa? Nah, walaupun ini saya ngelihat Bentang agak bergetar ya. Nah, pertama saya mau nanya alasan bergetarnya Bentang, kenapa Bentang? Barusan saya takut ada orang jangkung besar. Oh ya? Iya, ngasih ini barang ini. Maksudnya ngasih di sini atau Iya, gimana? ngasih di sini. Oh. Dari toko Arab. Saya dibawa sama orang itu. Sama Teh Haji, iya. Kemana? Ke sana. Gak tahu saya. Maksudnya gini Bentang, untuk lebih jelas. Tadi awal mulanya Bentang itu berdoa bersama, Iya, berdoa bersama sama Teh Haji, megang tangan, tiba-tiba saya udah di mana gitu. Iya, ngasih ada orang yang jangkung besar itu ngasih ini. Yang terlihat oleh Bentang di sana itu malam atau siang? Malam rame amat. Rame. Iya. Ciri-cirinya di sana ada apa? Ada gedung atau apa? Atau rumah apa? Rumah jelek atau gimana? Rumah bagus. Banyak orangnya? Banyak. Tinggi-tinggi besar? Iya. Apa itu kayak di daerah-daerah Timur Tengah Arab gitu atau gimana? Iya, rumur Arab. Nah, itu Bentang dikasih langsung atau Bentang yang minta? Enggak, dia yang ngasih. Apa bilang katanya beliau? Ini buat kamu katanya. Bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Arab Indonesia.
Arab Indonesia. Iya. Nah, terus apa perasaan Beentang saat ini yang Beentang rasakan saat ini? Saya takut Pak Haji ya. Hah? Saya takut. Takut kenapa? Tapi kan Beentang seenggaknya Beentang ini benar-benar sekarang merasakan keajaiban yang sangat luar biasa ya. Iya. Bisa dilihat ininya. Bisa dilihat nggak ini? Ini soalnya kalau produk luar negeri pasti istilahnya Ada pembuatan. ada pembuatannya ya. Iya. Kita yakinkan coba. Ini kainnya kain apa? Coba. Ya mereknya Pak Wahid ini Made in. Coba Pak Wahid ambil nih gambarnya nih. Coba dipanjangin. Made in India ya. Tadi orang yang ngasih yang terlihat oleh Bibi, ciri-cirinya seperti apa wajahnya? Seperti orang Arab itu. Orang Arab. Iya. Sebentar, di gambarnya diambil dulu. Dan kain ini lebar juga kainnya. Ini berapa panjang ini? Maaf teh. Panjang ya ini kainnya. Ini tadi diambil sama Dari India ya. ada nggak yang jualan di Indonesia? Ya di toko India ya. Tapi mungkin Tapi kan beda. ini beda. Coba ya. Ini mau bertanya lagi kepada ini sebentar, maaf. Sebentar. Ini Beentang, ini mungkin hadiah buat Beentang. Yang penting jangan lihat itunya ya, jangan dinilai harganya. Yang penting fadilahnya, insya Allah itu berkah buat Beentang. Nah sekarang saya mau tanya sekali lagi. Tadi Beentang membacakan doa apa sebelum Beentang memegang tangan Neng Haji? Al-Ikhlas. Berapa kali? 5 kali. Tahan napas atau enggak? Iya, tahan napas. Terus sama Neng Haji disuruh apa? Disuruh pegang tangan. Matanya Merem. Iya. Nah pas Beentang buka mata tiba-tiba udah ada di mana? Ada di sini, Di di pangkuan. enggak, maksudnya kata Beentang tadi Beentang lihat orang-orang besar-besar tinggi-tinggi. Oh, Nah itu. iya ada di sana, ada nggak tahu bawa kemana saya. Suasananya di sana itu maksudnya ramai atau sepi? Rame, Ramai orang. Iya. Banyak gedung-gedung. banyak. Nah, ini Beentang bicara apa adanya atau kena hipnotis? Apa adanya. Apa adanya? Iya. Oke, Beentang. Jadi saya sebagai suaminya ya, hanya ingin meyakinkan gitu Beentang kepada Beentang. Kenapa harus Beentang? Karena Beentang bukan orang rumah saya, tapi Beentang kan orang lain Iya. yang bekerja di tetangga saya Iya. gitu. Beda kampung juga. Beda kampung juga kan, Beentang bukan orang sini. Jadi Mau lagi nggak kalau nanti diajak seperti nah, mau lagi nggak kalau diajak lagi sama Neng Haji jalan-jalan ke Amerika atau kemana? Mau. Tadi Beentang bilang takut. Hah? Takut ada orang besar. takutnya ada orang besar. Tapi kalau diajak jalan-jalan lagi mau nanti? Iya. Mau. Nah, tadi Beentang tadi kan disorot tuh di atas sejadah itu ada suatu benda ya yang berbulu itu. Iya. Ya itu gimana kelanjutannya setelah saya nggak ada keluar kelihatannya? Masih ada atau tadi tiba-tiba nggak ada gitu? Udah nggak ada. Dengan tersendirinya atau diambil Neng Haji hilangnya? Sendiri hilang. Oh jadi datang sendiri hilang sendiri gitu? Yakin itu Beentang lihat? Iya. Iya. Ya udah para pemirsa IMP, alhamdulillah izin Allah semuanya ternyata sangat luar biasa, subhanallah, masya Allah. Yang kemarin istri saya bicarakan tentang masalah KM, ternyata beliau itu menepati janjinya untuk mengantarkan KM sesampainya di rumah malam, katanya mau langsung dikasihkan ke istri saya. Ternyata alhamdulillah janjinya tepat, insya Allah. Yang nggak tepat itu ya berarti manusia-manusia yang memang tidak bertanggung jawab dengan atas dosa-dosanya. Kalau dengan para leluhur insya Allah tepat ya, insya Allah, karena beliau itu wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Nah Beentang, apalagi yang Beentang rasakan selain itu? Dan sekarang saya takut. Takut? Iya. Kan Beentang pemberani, kalau ada orang meninggal juga Beentang berani. Tapi kenapa sama ini takut? Hah? Beentang, kenapa bisa takut sama ini? Takut Pak Haji. Takut? Berarti Beentang pulang aja nggak berani sekarang mau nginep di sini? Nginep. Nginep. Nah itu tinggi besarnya itu
tinggi besar berpakaian apa? Yang Bentang lihat tadi. Yang Bentang lihat. Pakai baju biasa atau pakai baju apa gitu? Pakai baju putih biasa. Pakai baju putih. Ganteng atau tidak? Ganteng. Ganteng. Bercahaya wajahnya atau tidak? Iya, bercahaya. Ya, mungkin saya tidak bisa mengatakan siapa beliau, hanya istri saya yang tahu. Saya juga nggak mau tahu. Nanti aja saya tawasulin aja namanya gitu. Nah, Bentang, insya Allah mungkin kedepannya Bentang siap lah kalau dibawa jalan-jalan lagi ya. Iya, dengan siap. orang yang besar itu siap ketemu lagi. Udah siap aja. Siap. Siap aja. Oh, kudu siap ya. Nah, ini Bentang, ini kenang-kenangan buat Bentang ya. Nggak tahu berapa nilai harganya. Dulu Bioda pernah dikasih kerudung kasmir. Iya. Nah, sekarang ini gitu istilahnya. Ya mudah-mudahan inilah bermanfaat buat Bentang ya. Iya. Tapi ini Bentang ngomong ini sumpah demi diri Bentang. Iya, sumpah demi Allah. Nyata ini. Nyata. Izin Allah semuanya Bentang ya. Iya, izin Allah. Nggak ada apa kompromi dulu sama Teteh gitu. Enggak. Bentang harus gini. Nggak ada. Enggak ada. Maaf Bentang, saya penasaran nih, sangat penasaran. Karena kan di zaman modern saat ini tuh mungkin kalau untuk pribadi saya bisa percaya dan tidak percaya. Kalau tidak ada bukti, mungkin tidak percaya. Tapi kalau ada bukti, percaya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi di saat pemberangkatan Bentang dari sini ikut Neng Anggra, kan suruh megang tangan Neng Anggra, baca Al-Ikhlas, tahan napas. Nah, setelah buka mata, di sini kan daerah dingin nih, pegunungan. Setelah buka mata, Bentang di sana cuacanya seperti apa? Panas. Panas. Iya. Oh gitu. Orang berdesakan atau gimana? Dia panas. Enggak, orang-orangnya banyak berdesakan. Banyak. Laki-laki dan perempuan. Iya. Kebanyakan pakai baju apa di sana? Putih. Oh, putih ya. Di itu suasananya Bentang, suasana itu seperti tempat itu di toko atau di hotel atau di jalan raya? Di jalan di toko. Di toko. Iya. Nah, itu orang itu bilang ke Bentang suruh ambil atau gimana? Ini Ya. dia yang ngasih. Emang Bentang ngerti bahasa Arab? Bahasa India? Ngerti? Enggak. Terus gimana dia ngasih ke Bentang? Tadi itu isyaratnya seperti apa? Ini buat kamu. Oh, ngerti deh ini buat kamu. Oh gitu. Ya, tapi dia itu bahasa India atau bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada. Oh, campuran gitu ya. Iya. Yang jelas di sana banyak orang-orang tinggi besar, cantik-cantik atau ganteng-ganteng atau gimana? Dia cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus orang-orang ada yang lihat nggak ke Bentang? Ada. Apa? Mereka itu melihat itu memberikan senyum atau marah? Senyum. Oh gitu, ramah-ramah orangnya. Iya. Maaf nih, Dinda, saya mau tanya. Karena apa? Saya ini kan mantan ditipu banyak orang dulu. Dengan keilmuan-keilmuan yang memang tidak bisa terbukti, diiming-imingi aja, diberikan angin surga dari urusan apapun juga. Tapi saya insya Allah percaya sama Dinda karena memang udah beberapa kali meyakinkan orang untuk dibawa berangkat dari rumah ke tempat lain. Nah, untuk Dinda sendiri KM tersebut itu karena itu kan pinjam ya bahasanya ya. Iya, jadi Pinjam. itu pinjam untuk meyakinkan apakah benar di Gua Sunyaragi itu ada yang seperti itu gitu kan. Ternyata ya alhamdulillah ada dan dipinjamkan sebentar. Dan juga itu kan biar kita tahu apa manfaatnya dari kendaraan KM tersebut gitu. Oke. Nah, maksudnya gini, kalau yang dulu kan mungkin prakteknya beda dengan yang sekarang ya. Kalau yang dulu kan begitu. Nah, yang ingin ditanyakan kan apakah sama KM itu penggunaannya seperti yang waktu yang sudah-sudah atau yang ini seperti apa penggunaannya, cara pemakaiannya tadi awalnya gitu. Dari awal mulai datangnya ke rumah kita, siapa yang nganterkan, terus cara pemakaian seperti apa sehingga ini Bentang ini sampai saat ini masih bergetar terus kayak mimpi katanya gitu, merasa mimpi tapi nyata gitu. Kalau untuk penggunaan sih itu sama. Jadi tadi itu pada saat memang saya meminta izin kepada leluhur yang pegang kendaraan tersebut ya, yang ada di Gua Sunyaragi,
begitu barang itu diantarkan, nah di situ akhirnya kita menggunakan tata cara yang memang ada triknya. Triknya itu begini, di saat kendaraan itu datang, di situ ada kunci yang harus dibuka untuk aksesnya, yaitu dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Itu dengan tahan napas sebanyak 3 kali. Akhirnya KM itu wujudnya berubah. Mungkin tidak terlihat oleh orang lain, hanya terlihat oleh diri saya sendiri pas berubah wujud ya. Menjadi Termasuk seekor. Entang juga nggak lihat tadi. Nggak lihat kalau untuk wujud mustikanya, mustika KM-nya itu lihat. Tapi kalau untuk begitu wujud menjadi harimaunya itu nggak lihat. Setelah wujud bertanya mau kemana, saya sampaikan mau ke Dubai. Akhirnya tiba-tiba berubah lagi menjadi mustika, dan tiba-tiba tanpa harus kita masukkan ya ke dalam jempol kaki itu masuk sendiri. Nah disitulah harus segera orang yang mau dibawa oleh kita itu megang tangan saya. Setelah itu dalam jangka waktu hanya beberapa detik saja sampai ke tempat tujuan. Nah, begitu sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba lepas dengan sendirinya, berubah wujud lagi karena nunggu kita kan sampai selesai. Tetapi di sana tuh nggak bisa dengan waktu yang lama karena kan ini kita pinjam, bukan milik sendiri gitu kan. Jadi hanya dikasih waktu itu 15 menit kurang. Nah ini Bentang ini kan ya maaf ya, Bentang ini kan belum berpengalaman, namanya orang kampung kan. Pernah juga katanya bisa berbahasa Indonesia itu tadi ditanya karena pernah bekerja di salah satu pengusaha di daerah Jakarta. Nah Bentang ini artinya Bentang itu dia itu diberikan barang itu dengan bahasa apa yang Dinda tangkap gitu. Orang India itu memberikan sesuatu ke Bentang tadi. Kata Bentang mah kan ngomongnya gini, ambil buat kamu gitu. Emang orang sana bisa bahasa Indonesia gitu? Kalau untuk bahasa Indonesia sih jelas ada yang bisa ya, tapi campuran gitu. Cuman tadi itu sebenarnya kalau yang saya lihat gitu ya, bukan memberi, tapi menawari. Begitu dia bilang, nih kamu, maksudnya nih kamu tuh, nih siapa tahu kamu cocok gitu kan. Dilihat-lihat dulu, boleh dilihat-lihat dulu. Dia main tarik aja, main Bentang. terima. Nah setelah dia terima, ya wujud harimau itu kembali menjadi mustika kantong macan dan masuk lagi ke kaki saya. Berarti itu nyuri dong kalau gitu. Ya kalau misalkan untuk nyuri sih tidak, karena kan tadi juga ada caranya, bagaimana caranya supaya halal gitu kan. Apa yang diberikan oleh orang sana kepada Bentang ya akhirnya dengan kita sedekahkan uang kita sesuai hari lahirnya Bentang. Karena kalau kita mengeluarkan pembayaran dulu mungkin kita akan menggunakan rupiah tidak laku di sana ya, karena nggak persiapan dolar atau uang-uang apa ya. Iya karena kan tadi itu memang nggak persiapan, serba mendadak. Itu pun juga kalau ada izin Allah kan, kita meyakinkan bahwa itu ada, ternyata ya dilancarkan. Makanya nggak bawa sepeser pun uang. Jangankan uang yang berlaku di sana ya, uang rupiah pun juga kita nggak menyiapkan. Jadi serba mendadak gitu kan, dadakan. Ya makanya supaya halal barang itu yang diberikan kepada Bentang, ya paling kita sedekahkan uang senilai 800.000 sesuai hari lahirnya Bentang, Kamis ya 8, untuk dibagikan ke dua pak. Itu aja sih. Oh gitu, karena itu darurat ya. Itu darurat. Kalau memang kita gimana kan harus bayar dulu dengan uang dolar dari mana, terus itu pun udah keburu kendaraan tersebut itu udah memanggil mengajak pulang kembali gitu ya. Iya, karena kalau misalkan dibiarkan takutnya kita ditinggal nggak bisa pulang. Gitu. Nah ini salah satunya Dinda gitu. Berarti maaf ya Dinda ya, ini agak ngelantur sedikit. Berarti Dinda kalau niat Dinda itu busuk, Dinda bisa jadi pencuri yang tanpa diketahui orang ya kalau gitu. Semua uang bisa diambil sama Dinda ya? Iya, nauzubillah min dzalik ya. Kalau misalkan memang kendaraan tersebut jatuhnya kepada orang yang tidak amanah, itu pasti akan dimanfaatkan dengan tidak baik. Ya misalkan untuk mencuri uang gitu kan, karena itu sangat mudah ya, dengan menggunakan kendaraan tersebut kita bisa kemana aja dan bisa ngambil apapun, dan itu real secara nyata dengan raganya, bukan hanya sukma. Oke, alhamdulillah, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau dijelaskan lagi? Udah cukup. Intinya gini, untuk sahabat IMP, kita harus percaya ya dengan apapun hal-hal gaib, termasuk kepada khodam, termasuk kepada karuhun yang moksa, ataupun juga benda-benda pusaka yang memang berfadilah. Tapi di sini kita juga harus bijak dalam menilainya, bahwa setiap pusaka gaib itu memang ada. Tetapi untuk di zaman sekarang ini sangatlah sulit didapatkan oleh manusia, karena manusia zaman dulu itu pada rajin ibadahnya.
tirakatnya. Kalau untuk zaman sekarang kan banyak sekali yang ingin instan ya, yang ingin punya sesuatu tanpa harus capek-capek gitu. Jadi di sini sahabat IMP harus bisa lebih bijak menilai, dan juga untuk konten ini sahabat IMP boleh percaya atau tidak, hakikat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi alhamdulillah atas izin Allah semuanya lancar. Ini maaf, Dinda mau tanya. Nah ini apakah ini ada berbau apa hipnotis atau sihir untuk ke Bientang gitu? Maksudnya ya mungkin lah, orang-orang kan sekarang banyak nonton TV nih, banyak hipnotis terus sihir segala macam gitu. Kalau yang saya tahu kan namanya sihir atau hipnotis itu nggak bisa membuktikan, nggak bisa real gitu. Itu kan hanya halusinasi aja. Coba gimana yang barusan? Kalau untuk hipnotis itu tidak ada di agama Islam ya, karena hipnotis itu identik dengan kebarat-baratan. Jadi kalaupun misalkan ada ilmu hipnotis di Islam, saya rasa itu nggak ada. Gendam pun juga tidak seperti itu. Ilmu gendam yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ya, itu hanya bisa membuat orang yang kita jadikan mediator itu hanya bisa mengatakan apa yang pernah dia rasakan di masa lalu. Contohnya, misalkan kita bertanya, dia digendam gitu kan, terus kita bertanya, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan? Nah di situ dia dengan tidak sadar gitu kan, akhirnya menyampaikan sesuatu yang dia ingat kesalahannya di masa lalu. Jadi mengikuti apa yang ditanya oleh si penggendam. Nah kalau sihir? Kalau sihir itu sebenarnya tidak bisa real. Sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas sihir itu akan menghilang dalam jangka waktu 5 detik. Oh ya udah. Jelas, alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti Bientang ini tidak ada sihir, tidak ada hipnotis, mutlak ini real. Mutlak real. Oke. Saya ajak menggunakan kendaraan kantong macan. Ya, terima kasih. Iya pemirsa, sahabat IMP, alhamdulillah tadi saya meyakinkan apa yang disampaikan oleh leluhur yang ada di Gua Sunyaragi tadi siang ya. Dan alhamdulillah malam ini kita meyakinkan langsung dengan membawa seseorang, dan ternyata itu semua benar. Berarti yang namanya kendaraan kantong macan peninggalan dari kerajaan Pajajaran itu memang benar adanya. Karena saya membawa seseorang untuk meyakinkan itu ternyata bukan hanya mitos. Di Gua Sunyaragi itu bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah dan juga ke Tiongkok dalam jangka waktu yang singkat itu ternyata benar. Kendaraannya adalah kantung macan. Dan ini real nyata tanpa adanya manipulasi. Saya membawa seseorang dan dikasih pun juga secara lahiriah, bukan hanya karena halusinasi atau sukmanya aja, tapi ini real dengan raganya. Nah, sahabat IMP, mungkin di sini kita harus percaya dengan adanya gaib. Karena gaib itu termasuk ke dalam rukun iman. Ya sahabat IMP, setelah tadi saya mengajak seseorang untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Di situ pun juga saya sudah menyerahkan kembali, mengembalikan lagi ke tempat asalnya, yaitu ke Gua Sunyaragi di Gua Argajumut. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.